Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan bersama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Imamat 21-22. Saudara, biasanya waktu kita diundang dalam sebuah acara ulang tahun ataupun pernikahan, kita pasti memikirkan akan diberi apa ya buat ya ulang tahun atau yang nikah itu. Dan kita akan lihat biasanya, kalau yang undang gak gitu dekat, gak gitu kenal, ya biasanya kita juga gak gitu pikirin banget kado apa. Paling umum aja, amplop beres. Dan parahnya mungkin kita bisa juga gak hadir karena gak dekat dan ada kesibukan. Tapi pasti beda kalau yang undang temen dekat banget, kenal banget, tahu banget. Pasti kita lebih well prepare untuk mempersiapkan hadiah yang bukan sembarang hadiah. Dan kita akan siapkan waktunya untuk hadir, bukan? Nah, saudara, ini gambaran kecil yang menunjukkan bahwa saat kita benar-benar menghargai seseorang, kita akan bersiap. Begitu juga halnya saat kita datang kepada Tuhan yang kudus, seperti dalam Imamat 21-22 ini. Dari sebelum bahas kekudusan imam dan persembahan, Imamat menegaskan poin utamanya adalah Allah itu kudus, dan kekudusan Allah ini menuntut umatnya juga untuk kudus. Imamat 19 ayat 2 mengatakan, "Hendaklah kamu kudus, sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Kekudusan Allah di sini bukan hanya tentang atribut Allah, tetapi ini jadi standar relasi dengan umatnya. Jika kita lihat pasal 21, maka kita akan menemukan Allah mengatur imam yang bagaimana yang dapat melayani. Dalam konteks perjanjian lama, imam ini sangat berperan untuk membawa persembahan umat kepada Allah. Imam yang jadi pengantaranya dan mereka pun harus dikuduskan lebih dahulu supaya berkenan. Walaupun imam adalah orang pilihan, mereka juga tetap gak boleh sembarangan mendekat. Apalagi dalam keadaan najis, mereka gak boleh melayani. Najis di sini bukan berarti berdosa moral, tetapi secara ritual gak layak, misalnya habis nyentuh mayat atau kena penyakit kulit. Nah, ini memperlihatkan pada kita bahwa pelayanan kepada Allah punya syarat, bukan karena Allah kejam, tapi karena kekudusannya sempurna. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana Allah mengatur persembahan yang layak dibawa. Persembahan dalam perjanjian lama ini pun dibagi menjadi dua bagian, persembahan nazar dan persembahan sukarela. Bahkan kalau kita baca Imamat 22 ini, sepertinya strict sekali. Nggak kudus, lenyap. Nggak ada toleransinya sama sekali. Mesti sadar penuh dia bawa apa sebagai persembahan itu. Tapi dari semua itu perlu kita ingat, ini bukan soal perfeksionisme, tapi ini soal menghargai otoritas dan kemuliaan Allah. Saudara, dari bagian ini, kita bisa lihat bagaimana ibadah zaman perjanjian lama strict banget, tegas banget. Semua orang mesti tahu diri, mesti taat, gak boleh sembarangan. Coba bandingkan dengan kita yang ibadah sekarang. Ibadah sendiri gak haruslah, kan ada komunal minggu. Hari minggunya datang, suka-suka kita. Gak apa-apa telat, gak dihukum. Datang dengan penuh dosa, gak diusir. Bahkan datang dengan bodoh amat, tanpa sadar siapa yang kita hadapi. Kita lupa kalau kita menghadap Tuhan yang kudus, yang menuntut kita juga hidup kudus. Saudara bisa bayangkan kalau kita ada di zaman imamat, kita mungkin udah dilenyapin Tuhan kali ya. Karena kita seharusnya nggak boleh sekedar datang, tapi harus siap menghadap Tuhan yang kudus. Namun inilah anugerah Tuhan. Ibrani 10 ayat 19-22 mengatakan, kita diberi akses masuk ke hadirat Allah karena darah Kristus. Bukan karena kita cukup layak. Ini bukan berarti darah Kristus kita bisa jadikan tameng untuk bersikap sembrono atau asal-asalan saat ibadah. Itu namanya nggak tahu diri. Justru kita tetap dipanggil untuk menguduskan diri, menjaga hati dan menghormati Tuhan dalam doa, ibadah, pelayanan, dan hidup sehari-hari kita. Coba, kurang enak apa ibadah untuk jalin relasi sama Tuhan sekarang? Kurang baik dan kurang sayang apa Tuhan sama kita? Kalau semua udah kita peroleh dari anugerah Tuhan, dari Kristus yang jadi imam besar kita, Kristus jadi pengantara kita dengan Allah, sehingga relasi Allah dan manusia boleh dipulihkan, bahkan bisa terjalin relasi dekat seperti Bapa kepada anaknya. Saudara, dari bagian ini, bagaimana dengan kita dalam ibadah pribadi maupun komunal dengan Allah? Sudahkah kita menghadap Allah dengan hidup kudus dan ketaatan hati? Sudahkah kita mempersembahkan dari yang kita miliki dan lakukan untuk kemuliaan Allah? Saudara, persembahan yang benar adalah hasil dari iman yang hidup dalam hubungan pribadi dengan Kristus, bukan kewajiban sosial semata. Jadi mari kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Amin.